God Lovers, apapun keadaan kita, mari ucap syukur dan sembah nama Tuhan. Karena Tuhan adalah Raja di atas segala raja. Tuhan adalah kudus. Mari angkat hatimu, angkat suaramu, puji nama Tuhan di pagi ini. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamahlah, ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia. Bagimu Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau Allah yang kudus. Haleluya. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamahlah, ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia. Bagimu Tuhan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia. Bagimu Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia. Bagimu Tuhan. Shalom God's Lover, selamat berjumpa di program Word from Heaven. Puji Tuhan, kita percaya firman Tuhan akan menuntun setiap kita selalu. Nah, kita baca firman Tuhan dari Mazmur 51, dikatakan demikian.
Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku akan menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Allah, Allah keselamatanku. Maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilanmu. Ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya aku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina ya Allah. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Luar biasa firman Tuhan ini memberkati. Bagaimana begitu banyak orang-orang yang merasa kadang-kadang dia udah jatuh ke dalam dosa. Dia orang percaya, orang yang mengenal Tuhan, dan ketika dia jatuh ke dalam dosa, dia terpuruk, dia tidak bisa bangkit kembali. Tetapi luar biasa kalau kita melihat dari perjalanan kehidupan Daud ini, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, bagaimana dia bahkan dipakai Tuhan di dalam kejatuhan, di dalam keterpurukannya, di dalam dosanya. Ketika dia dipulihkan Tuhan, Tuhan memakai dia luar biasa. Makanya saya mau katakan, judul daripada renungan ini adalah di mana kita punya hati yang hancur, yang betul-betul seperti Daud ini. Bagaimana dia jatuh ke dalam satu dosa, tetapi bukan membuat dia terpuruk, putus asa, bukan membuat dia rasanya tidak bisa bangkit lagi, tapi di mana kejatuhannya karena perselingkuhannya, karena pembunuhan membuat dia bangkit. Sehingga saya percaya kita semua orang-orang percaya ketika engkau betul-betul mau bertobat dan kembali, Tuhan akan memakai engkau luar biasa selama kau punya hati yang hancur, the contrite in the spirit dalam bahasa Inggrisnya. Jadi hati yang betul-betul mau Tuhan pulihkan, Tuhan pakai, bahkan hati yang betul-betul mau melihat jiwa-jiwa untuk diselamatkan. Ketika engkau jatuh, engkau melihat bagaimana engkau jauhnya dari Tuhan. Begitu engkau larinya daripada Tuhan dan kau bisa merasakan orang lain yang jatuh jauh daripada Tuhan, dan kau tidak punya yang namanya sukacita yang sejati, sukacita yang datang dari Tuhan, sukacita keselamatan. Betul-betul tahu kejatuhannya dan bahkan pertobatannya, Tuhan bisa membawa pemulihan yang luar biasa. Untuk apa? Untuk membawa orang-orang lain yang jatuh sama seperti dia untuk bertobat. Tuhan bisa pakai, Tuhan memulihkan. Makanya sebagai seorang konselor, kadang-kadang ada orang-orang yang sudah melakukan kesalahan, ketika dia bertobat dia dipakai untuk menjadi konselor yang luar biasa. Nah, hati kita dulu nih, hati yang hancur karena kesalahan, yang hancur karena jiwa-jiwa yang hancur karena kehilangan sukacita keselamatan yang datangnya dari Tuhan. Tuhan mau pakai setiap daripada kita. Jadi jangan sampai ketika engkau jatuh di dalam dosa, engkau terpuruk di dalamnya, engkau merasa sudah tidak ada lagi tempat untuk kembali. Tapi Tuhan membuka tangannya, membuka hatinya untuk engkau kembali kepadanya. Bahkan bukan hanya membuka untuk kembali, tapi dia mau memakai engkau. Luar biasa Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Karena dia tahu bahwa setiap kita ini hidup di dunia penuh dengan godaan, penuh dengan kelemahan. Kadang-kadang kita pikir kita ini kuat, apalagi kita udah menjadi hamba Tuhan. Tapi Tuhan betul-betul tahu. Oleh karena itu, biarkan firman Tuhan ini menjadi kekuatan ketika engkau betul-betul dalam keterpurukan saat ini. Tuhan memanggil engkau kembali, bahkan Tuhan akan memakai engkau. Luar biasa ketika engkau punya hati yang hancur. Itu
korban sembelihan, korban yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. God's lover, jangan biarkan dunia menghukum engkau karena engkau sudah dibebaskan. Kematiannya membawa pembebasan. Kita berdoa. Tuhan, kau melihat sekarang anak-anak Tuhan yang sedang terpuruk, yang sedang hancur, dia jatuh ke dalam dosa, dan diingatkan bahwa Tuhan mengampuninya, Tuhan mau memakai dia lebih lagi, dan hari ini berikan kegirangan, berikan sukacita keselamatan. Tuhan mau memakai engkau di dalam keterpurukanmu. Tuhan bisa memutarkan menjadi kebaikan, bahkan memakai engkau untuk jalan keselamatan selama engkau punya hati yang hancur. Itulah kerendahan hati yang Tuhan mau lihat dari kehidupanmu, yaitu pertobatanmu yang sejati. Engkau terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. God's lover, bagikan link ini kepada saudaramu, temanmu, kerabatmu. Engkau diberkati, engkau membawa keselamatan. Tuhan Yesus memberkati.